tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Allah. pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mengucapkan shalom dan selamat pagi buat kita semuanya di tempat ini. Shalom. Bapak Ibu apa kabarnya? Mari kita lihat kiri kanan kita katakan kata-kata berkat kepada orang sekitar kita. Engkau luar biasa, engkau luar biasa. Sebelum kita akan memulai ibadah kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Bapak untuk pagi hari ini, untuk anugerah Tuhan. Tuhan telah menghantarkan kami ke tempat ini dengan selamat. Dan kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di sepanjang ibadah pagi ini ya Abah ya Bapak. Kiranya Engkau terus menjamah setiap kami. Kami akan membuka ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom. Kita siap menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Bapak Saudara. Yang sepakat boleh tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Anggur baru tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
belenggu dosa dipatahkan, dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sorakan semuanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat Dia. Hari ini adalah harinya Tuhan kita nyatakan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Sama-sama kita katakan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Serukan. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Dengan iman, dengan luar biasa, serukan sekali lagi. Sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi kita katakan, nyata kuasanya. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh lebih dahsyat lagi. Anggur baru tercurah, dengan sukacita. Minyak baru tercurah, sekali lagi kita lebih dahsyat lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Kita nyatakan kuasa Tuhan tempat ini. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Engkau ya Kudus di tengah-tengah ibadah kami di pagi hari ini Tuhan.
Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Allah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, apa yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami perlu Engkau Tuhan. Kau terutama di hidupku. Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami
Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Kau yang kami perlu di dalam hidup kami. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Hadirat-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu urapan-Mu. Urapi kami Tuhan. Satu yang ku rindu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Urapan Tuhan mengubah hidup kita, urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan iman kita mau katakan, satu yang ku rindu, bawa kami lebih dekat lagi Tuhan, tinggal di dalam-Mu Tuhan, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Sekali lagi dengan iman kita jemaat Tuhan, angkat pujian. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan mengubah hidup kami. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan.
Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Yesus. Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus Juru Selamat. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Oh, praise the Lord. We worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, inna rabaya 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 rabo. Isikiara ya rabaya 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 rabo. Oh, hallelujah. Oh, sikiara ya ba 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 ba. Oh, sikiara ya ba 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 ba. Oh, sikiara ya ba 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 ba. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi. Oh, Engkau Raja di atas segala raja. Layaklah Engkau disembah. Layaklah Engkau disembah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Inarabaya ramaya ramo. Sikiara ya rabaya ramo. Oh, sikiara ya ramo. Oh, sikiara ya ramo. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan di tempat ini tinggikan Dia, tinggikan Yesus. Mari undang hadiratnya mengurapi setiap kita, hadiratnya mengubah setiap kita, hadiratnya menyembuhkan, hadiratnya mengubahkan kita. Haleluya. Holy Spirit, mari undang Tuhan. Holy Spirit, rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain on us. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari undang Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain on us. Holy, holy, Holy Spirit, rain
Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Yesus Bapa. Yesus ditinggikan di tempat ini. Kami tinggikan Yesus, anak-Mu yang tunggal. Yang mati di kayu salib buat kami. Menderita karena dosa-dosa kami. Dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Dan memberikan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa ada di tengah-tengah kami. Bapa mengasihi kami. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Di peristiwa Pentakosta ini Bapa. 2000 tahun yang lalu Bapa. Bapa memenuhi gerejamu dengan roh-Mu. Pagi hari ini, di tempat ini kami mohon, ada api Pentakosta turun. Ada api Pentakosta memenuhi semua kami yang ada dalam ibadah ini Tuhan. Membakar hati kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan Amin. amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Saya Tommy, temannya Pak Cimpen. Terima kasih Pak Gembala ya memberi kesempatan untuk hadir di Batam. Haleluya. Hari ini hari yang indah ya. Kalau kita lihat Alkitab kita 2000 tahun yang lalu ada peristiwa Pentakosta. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, tunggu, tunggu. Tunggu di Yerusalem. Ya. Akan datang Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Dan saudara-saudara, peristiwa Pentakosta ini peristiwa yang luar biasa. Ya. Gereja lahir, gereja bangkit, dan Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Ya. Hidupnya berubah. Nah, saya rindu ya dalam setengah jam, 1 jam ke depan bersama Bapak Ibu ya kita mohon supaya Tuhan memenuhi kita hati ini dengan apinya Bapak Ibu, dengan api Pentakosta. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan firman Tuhan dalam kitab Yudas pasal yang Yudas 1 ayat 17, 18, 19 sampai 20. Saya baca yang 17, Bapak Ibu yang 18 ganjil. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. 2, 3 ayat 20.
Oke, kita ulang ayat 20. 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita bukan hanya mengalami Roh Kudus sesekali, tetapi setiap hari ada api kuasa dan pimpinan Roh Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, Pentakosta Bapak Ibu harus terus menyala di hati kita. Pentakosta bukan hanya peristiwa sejarah, Pentakosta adalah kehidupan setiap hari. Ya. Banyak orang pernah, ya mungkin Bapak Ibu di sini pernah dipenuhi Roh Kudus, mengalami Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya, apakah api itu masih menyala sekarang? Bapak Ibu rindu enggak sih keluarga kita diselamatkan? Atau Bapak Ibu, biarin aja. Nah, saudara-saudara, gimana apinya? Dunia penuh suara dan pengaruh. Karena itu kita perlu dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, api Roh Kudus itu harus tetap menyala. Ya. Kalau kita perhatikan tukang sate Bapak Ibu, dia jaga apinya. Dia kipas, ya. Dia jaga Bapak Ibu supaya apinya terus nyala. Anak-anak Tuhan di sini harus jaga, ya. Harus menjaga api Pentakosta. Harus menjaga api itu terus menyala Bapak Ibu. Jadi kalau tukang sate dia biarin, maka apinya akan mati. Satenya enggak matang Bapak Ibu, ya. Juga kita harus Bapak Ibu menjaga api itu terus menyala. Kehidupan rohani juga harus dijaga. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan doa, dengan firman, menyembah, menjaga api dan terus koneksi dengan Tuhan, ya. Di bulan Mei ini kita sedang belajar mengenai koneksi ilahi dengan pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu, di seluruh bumi ini Roh Tuhan bekerja. Ada yang tahu di sini Bapak Ibu? Di Kuba, ya. Itu sekarang terjadi kebangunan rohani. Kok bisa? Ya. Negara itu negara komunis Bapak Ibu. Tapi di sana Bapak Ibu ada orang yang sudah puluhan tahun berdoa supaya ada kebangunan rohani. Dalam beberapa waktu ke depan, ya, beberapa bulan ke depan kita akan dengar kebangunan rohani terjadi di Kuba. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ada ibu-ibu yang berdoa usia 90 tahun sekarang. Dia menangis, dia merintih, Tuhan kirimkan kebangunan rohani buat Kuba. Bapak Ibu, orang yang berdoa siang malam, ya Tuhan bilang akan memperhatikannya. Kebangunan rohani Bapak Ibu terjadi di seluruh bumi ini. Oleh karena ada yang berdoa, ada yang menangis di kaki Tuhan. Dan ibu ini dikatakan masih hidup ada di Kuba Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kadang-kadang susah memang, ya, menggeser satu pemerintahan yang otoriter, ya, pemerintahan komunis susah. Tapi Bapak Ibu ada Tuhan yang bisa mengganti. Amin. Ya, di Korea Utara Bapak Ibu itu juga sulit untuk beribadah. Ya, kalau beribadah menyanyi seperti tadi itu nanti semua kita keluar ditangkap Bapak Ibu. Ya, gimana mereka caranya berdoa? Mereka kadang-kadang angkat tangan Bapak Ibu. Korea Utara, ya, negara komunis. Orang itu menangis. Suaranya hanya air mata, hanya bibir aja Bapak Ibu. Tuhan kirim kebangunan rohani. Kirim kebangunan rohani buat Korea. Sebentar lagi Bapak Ibu, ya, pemimpin sekarang akan diganti oleh Tuhan. Ya, Tuhan berkuasa untuk mengangkat dan juga menurunkan. Ya,
Jadi Bapak Ibu, kita orang-orang percaya yang ada di Batam ini, Tuhan yang membela kita. Tentunya kita berdoa untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Tetapi kalau orang memerintah dengan kejam, ya kita kadang-kadang gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang bisa kita gunakan, yaitu kita berdoa, memohon uluran tangan Tuhan, melakukan hal-hal ajaib buat gereja. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Pentakosta ini harus terus menyala, terus kita alami Bapak Ibu dalam hidup kita. Amin. Waktu Pentakosta 2000 tahun lalu turun Bapak Ibu, tiba-tiba terjadi perubahan. Petrus yang penakut sekarang menjadi pemberani. Ya, dulunya takut memberitakan Injil, sekarang jadi berani Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam mereka. Amin. Saya mau supaya pagi hari ini ya Bapak Ibu dilawat oleh Tuhan. Api Pentakosta memenuhi saudara, ya, memenuhi hidup kita. Ya, supaya kita punya kemampuan mengatasi kedangian, mengatasi dosa, mengatasi pencobaan, mengatasi berbagai-bagai tantangan dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan untuk di Pentakosta ini terus menerus. Pertama-tama Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana Yudas ya mengingatkan kita gereja di akhir zaman. Ya. Inti amanat Yudas, kitab Yudas, memperingatkan kita ini akhir zaman. Bapak Ibu, kira-kira kalau Tuhan datang beberapa tahun ke depan, siap gak ya? Siap Pak. Pak Cimpen siap ya, Pak Daniel siap. Ibu-ibu, Bapak Ibu, siap ya? Tuhan mau datang Bapak Ibu, ya. Tuhan mau datang ke atas bumi. Bapak Ibu, sebentar lagi Yehezkiel 38 ya, itu akan digenapi, ya. Sekarang ini Israel Bapak Ibu, ya, dia dikelilingi oleh negara-negara kata Alkitab. Dan Bapak Ibu, waktunya tidak lama lagi, ya, dan itu akan digenapi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini akhir zaman, Tuhan mau datang. Jadi Bapak Ibu, kalau begitu kita harus bawa keluarga kita, bawa anak-anak kita, bawa suami, bawa papa mama kita, semua keluarga kita, sahabat-sahabat kita, supaya percaya kepada Yesus. Amin. Ya, uang yang Bapak punya banyak itu Bapak Ibu enggak bawa ke surga. Enggak. Emas berliannya mahal-mahal, Bapak Ibu enggak akan bawa. Tetapi jiwa yang kau menangkan itu ada bersama-sama saudara di surga. Itu orang yang kau menangkan, ya. Ketika Tuhan datang, ketika di surga, ya. Orang itu ada. Tapi emas perakmu di bumi gak laku. Ya. Tapi jiwa yang kau menangkan, itu engkau bawa ke surga. Itu ada bersama-sama dengan saudara. Dan ketika Tuhan tanya, Budi kamu kesini siapa? Ada Pak Cimpen Pak, yang kabarkan Injil. Itu harta yang indah Bapak Ibu. Jiwa-jiwa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ya, ini amanat Yudas kepada kita. Ini akhir zaman, ya. Dikatakan muncul orang yang hidup menurut hawa nafsu, lebih mengikuti keinginan diri daripada kehendak Tuhan. Sekarang waduh, di mana-mana LGBT, homoseksual, terang-terangan di media sosial. Kita diingatkan Sodom dan Gomora. Ini akhir zaman, ini akhir zaman Bapak Ibu. Siapkan dirimu, rajin baca Alkitab, bangun doa, terus berdoa. Ya, ini masa yang jahat. Nah, saudara-saudara, di gereja
muncul ada pemecah belah. Orang yang hidup mementingkan diri sendiri. Hidup tanpa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, jangan sampai terjadi. Di sini nggak ada, bagus. Ya. Tapi di gereja lain yang saya lihat, ada terjadi perpecahan. Nah, saudara-saudara, lanjut. Orang yang hidup menurut hawa nafsu. Mudah marah, iri hati, mengejar kesenangan dunia, menganggap dosa, oh biasa, gak apa-apa. Ya. Nah, saudara-saudara, ini orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu, bahaya. Orang-orang yang hidup di dalam dosa, Bapak Ibu, terus dalam dosa, dia tuh gak punya kemampuan lagi untuk merdeka. Karena dirantai, dibelenggu. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus bertobat, harus berubah. Kalau enggak nanti binasa. Kemudian Yudas mengingatkan juga, ada orang-orang yang hidupnya di gereja memecah belah. Suka gosip, bertengkar, mudah tersinggung, merusak hubungan. Roh Kudus membawa damai. Roh Kudus membangun. Roh Kudus menguatkan kita Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat orang-orang ini tanpa sadar, ya, dia enggak dipimpin oleh Roh Tuhan. Yudas mengingatkan ini. Akhir zaman muncul ajaran-ajaran ini. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu, manusia hidup secara lahiriah, bukan rohaniah. Ini yang terjadi. Sebab itu kita betul-betul sangat perlu pertolongan Roh Kudus. Dalam ayat 20 dikatakan, di situ Roh Kudus sebagai pembimbing. Berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, praktek berdoa dalam Roh Kudus bukan hanya waktu ada doa di sini. Tapi di rumah Bapak Ibu. Sediakan waktu 1-2 jam di rumah. Berdoa, berbahasa lidah. Ya, kadang-kadang kita nggak mengerti Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melakukannya itu Bapak Ibu, ya, Tuhan membantu kita, Roh Kudus membantu kita, Roh Kudus menolong kita Bapak Ibu, ya. Oh, ini indah Bapak Ibu. Bahkan kita perlu berdoa sepanjang hari, ya. Bisa nggak ya kira-kira kita berdoa sepanjang hari? Bisa Bapak Ibu, ya. Ibu-ibu yang di dapur sambil motong sayur, ya. Tapi mulutnya ora lama kaya sandana lama karal. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah penolongku. Bapak Ibu, kita bisa berdoa, ya. Waktu kita nunggu atau waktu kita lagi menyetir mobil, kita juga bisa berkata-kata kepada Tuhan, ya. Tuhan adalah penolongku. Sambil kita berkata-kata. Wah, Bapak Ibu, ini menjaga kita. Amin. Ya. Oh, haleluya. Jadi Roh Kudus sebagai pembimbing kita. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, Roh itu tinggal dalam kita Bapak Ibu. Dan Roh itu bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Roh Kudus membimbing, Roh Kudus menolong kita. Ya, Roh Kudus memberi kemampuan membedakan. Ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat. Ya, Roh Kudus menolong kita berdoa, menjaga hati kita supaya tetap lemah lembut. Roh Kudus menghasilkan buah hidup yang serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, ini akhir zaman, ya, dan semua Bapak Ibu di sini, ya, harus penuh dengan Roh Kudus, ya, berjalan dengan Roh, ya.
Kalau enggak nanti jatuh, ya. Nanti akan jatuh nanti. Kalau enggak hidup di dalam roh. Kalau Bapak Ibu tidak hidup di dalam roh, hidup oleh roh berarti Bapak Ibu hidup dalam daging, kata firman Tuhan. Nah ini Bapak Ibu tokoh-tokoh yang diingatkan oleh Yudas. Kain, Bapak Ibu. Kain ini dia beribadah ya, tapi tanpa hati yang benar. Alkitab memberi contoh masalah Kain. Bapak Ibu, Kain ini bawa persembahan loh. Ya. Dia bawa korban persembahan. Dia persembahkan kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus lihatnya hati. Ngelihatnya hati Bapak Ibu. Kita kalau ngelihat pria ganteng begitu, waduh, ganteng banget ini ya. Atau cantik banget ini. Tapi Bapak Ibu, Tuhan lihat hati. Amin. Ya. Jadi ketika Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, Tuhan gak terima Bapak Ibu. Karena apa? Hatinya Kain, Bapak Ibu. Habel, kata Ibrani dikatakan dia mempersembahkan dengan iman yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu mempersembahkan yang terbaik, Tuhan akan berkati, Tuhan akan terima. Tapi Kain, Bapak Ibu, contoh yang diberikan di sini, ya. Tuhan lihat hati, Bapak Ibu. Nah, ketika Tuhan tolak persembahannya, dia mulai marah. Kok Habel diterima, saya enggak? Bapak Ibu mungkin di sini ada yang kecewa nih sama Tuhan. Kok yang lain diberkati? Usahanya maju. Kok saya enggak? Nah itu aja Bapak Ibu udah marah itu. Seperti Kain Bapak Ibu. Jadi kalau kita membangun usaha, jatuh bangun, biasa Pak. Bangun usaha rugi, biasa. Ya, enggak laku, biasa. Jangan kecewa. Usahanya gagal yang disalahin Tuhan. Tuhan bilang, loh kok saya yang disalahin? Ya. Kalau duitnya untungnya banyak, gak pernah bagi-bagi. Ya, giliran gagal, saya yang disalahin terus. Nah ini Kain, Bapak Ibu. Di sini gak ada. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Contoh yang Yudas kasih tahu. Ya. Kain. Hatinya Kain gak tulus. Bapak Ibu, orang bisa tetap di gereja, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Roh Kudus mau menolong kita, ya, mau membantu kita supaya motivasi yang salah, ya, itu diubah jadi baik. Amin. Haleluya. Kemudian juga Alkitab memberi contoh mengenai Bileam, ya. Bileam ini punya karunia, ya. Bileam dengar suara Tuhan, punya karunia, ya. Tapi Bapak Ibu sayang ya, dia punya motivasi salah. Dia cinta uang. Dia menggunakan karunia supaya punya pengaruh dan dari situ dia dapat keuntungan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, melayani dengan motivasi salah. Bapak Ibu, melayanilah dengan tulus. Melayanilah dengan sepenuh hati. Melayanilah dengan all your heart, ya. Enggak pengen dipuji, ya. Enggak pengen terima pujian, enggak. Tapi kita mau berikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Dia sudah tebus kita Bapak Ibu. Dia sudah beli kita dengan darah yang mahal.
Dan saudara-saudara, dia rindu kita berikan kembali kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yang berikut contoh yang ini tokoh yaitu Korah. Ya. Korah ini Bapak Ibu dia dari suku Lewi. Ya. Dia melayani, ya suku Lewi memang ditunjuk Tuhan. Jadi dia melayani. Tapi ketika kita perhatikan di Alkitab, ya, Korah ini mengajak beberapa orang untuk berontak, Bapak Ibu. Ya, Korah ini tidak tunduk pada otoriti. Dia iri lihat Musa. Korah berpikir, saya bisa kok. Saya bisa lebih hebat dari Musa. Bapak Ibu, tapi Tuhan sudah menentukan Musa. Sudah menetapkan Musa sebagai pemimpin. Kita nih yang dipimpin harus tunduk pada otoritas Bapak Ibu. Penundukan diri. Dan Bapak Ibu, Korah gak mau. Korah gak mau dipimpin. Korah maunya jalannya sendiri. Ini dosa yang Korah lakukan Bapak Ibu. Dan kita tahu Allah menghukum Korah. Ya. Oh, hari itu ada berapa ribu orang mati ditelan oleh tanah. Jadi saudara-saudara, ya, Yudas mengingatkan kita, jangan seperti Kain, jangan seperti Bileam, jangan seperti Korah. Ya. Karena dosa ini dari dulu sampai sekarang terus ada. Ya. Homoseksual dulu waktu di Sodom Gomora, sekarang juga ada. Bahkan di beberapa negara minta diakui. Ini bahaya banget Bapak Ibu. Bahaya roh dunia. Kapal tidak tenggelam karena berada di laut. Kapal tenggelam ketika air laut masuk ke dalamnya. Gereja tidak hancur karena berada di dunia, tetapi gereja hancur ketika roh dunia masuk ke hati jemaat. Kalau di gereja orang-orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, waduh, semua hanya kedagingan. Dan nanti yang berdiri di sini pengen ditopukin tangan, pengen dipuji. Padahal pujian itu hanya bagi Yesus yang mati di salib. Saudara-saudara yang kekasih, hidup dalam Pentakosta setiap hari. Bangun kehidupan doa setiap hari Bapak Ibu. Ini wajib. Koneksi dengan Allah tiap hari. Ya. Di sini makan, siapa di antara Bapak Ibu di sini makan seminggu sekali ada? Nggak ada. Kita tiap hari minimal 2 atau 3 kali Bapak Ibu. Jadi kita harus punya koneksi dengan Allah melalui rohnya yang kudus. Amin. Ya, ini harus Bapak Ibu. Ini kita bangun kehidupan doa kita setiap hari. Kemudian Bapak Ibu kita baca firman Tuhan setiap hari. Ya, supaya hati ini dijaga. Firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Baca Bapak Ibu, baca Alkitab tiap hari. Baca. Harus baca. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapa di surga mau kita baca Alkitab, baca. Nah, saudara-saudara, ada satu hamba Tuhan, gak terlalu terkenal, masih Pak Cimpen lebih terkenal. Ya,
Satu kali Tuhan kasih mimpi ke hamba Tuhan ini Bapak Ibu. Dia lihat ada satu orang badannya kurus. Kemudian Bapak Ibu itu ada roh-roh jahat mengelilingi orang kurus ini nih. Dan ketika orang yang di tengah-tengah itu ya, dia mau lari gak bisa. Karena ada roh-roh jahat yang menjaga orang ini supaya gak pergi begitu. Kemudian saudara-saudara ya setelah bangun rasanya mimpi itu dia ingat terus. Kemudian saudara-saudara dia berdoa. Tuhan, apa sih ya? Apa sih artinya mimpi ini? Dan Tuhan bilang, itu kamu. Hah? Kurus seperti itu. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, setelah hari itu Bapak Ibu, dia ambil keputusan. Dia baca Alkitab. Siang malam dia baca Alkitab. Ada kesempatan dia baca Alkitab, dia baca. Terus menerus dia baca. Dia ambil komitmen sementara ini dalam beberapa bulan ke depan saya nggak baca apa-apa kecuali Alkitab. Dia mau memenuhi hatinya, dia memenuhi pikirannya dengan firman Tuhan. Dia baca, dia berdoa, dia baca Alkitab. Ya. Kemudian Bapak Ibu satu kali ada jemaatnya yang sakit. Dia dipanggil Bapak Ibu. Jemaatnya lagi kesurupan. Ya. Dia dipanggil untuk berdoa. Bapak Ibu ketika dia sampai di sana. Dia mendoakan jemaat itu. Dia juga heran. Kok bisa ya setannya keluar katanya. Nah Bapak Ibu ternyata dalam 6 bulan yang dia lakukan, dia baca firman, dia hidup oleh firman, dia berdoa saudara-saudara. Itu membangun manusia rohaninya Bapak Ibu. Yang kurus itu mulai bertambah, mulai ada daging-daging rohani yang di dalam dirinya. Sehingga ketika perkataannya dia ucapkan, roh-roh jahat dengar. Bapak Ibu, ini juga pelajaran buat kita. Ya. Mungkin kita seperti tadi Bapak Ibu. Melayani tapi tanpa kuasa. Roh jahat lihat kita, ya ini dia lagi. Ya, waduh Bapak Ibu. Pagi hari ini, ya, biar Roh Tuhan menolong kita. Lanjut Bapak Ibu. Ini adalah Charles Finney. Charles Finney ini Bapak Ibu dia tokoh ya kegerakan kebangkitan rohani yang kedua di Amerika. Jadi Bapak Ibu dalam ibadah ya. Charles Finney ini ketika menyampaikan sesuatu kepada mereka, orang-orang gak tahan. Orang-orang dilawat oleh kuasa Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Oh, ada rahasianya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah nisan ya, batu nisan. Ini kalau kita lihat ini ada beberapa ibu sama bapak itu datang. Ini kuburan ini antara Kanada dan Amerika. Ini kuburannya Bapak, orang panggilnya Father Nas, namanya Daniel Nas, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah Bapak ini seorang pendoa pekerjaannya. Ya, dia khusus berdoa untuk Pak Charles Finney. Bapak Ibu saudara-saudara ya. When Brother Ness ya was present ya, apa tuh saya kurang bisa lihat ya, kuasa Tuhan bermanifestasi. Jadi Bapak Ibu, Bapak Nas ini ya orang panggilnya Father Nas, dia pekerjaannya berdoa. Jadi sebelum Charles Finney masuk ke satu tempat untuk ibadah,
itu sebulan sebelumnya Bapak Nas ini dengan Bapak Abe, dia datang berdoa. Ya, sebelum Charles Finney hadir Bapak Ibu. Bapak Ibu, dia berkata begini, ya. Kebangunan rohani, ya, itu sangat tergantung kepada kuasa doa. Kebangunan rohani sangat bergantung kepada kuasa doa. Bapak Ibu lihat itu Bapak Nas di atas. Bapak Ibu dia sewa losmen, sewa kadang-kadang ruang bawah tanah yang murah aja Bapak Ibu. Karena dia tujuannya di sana hanya datang untuk berdoa. Supaya ketika Charles Finney berdoa, orang-orang bertobat. Bapak Ibu, Roh Kudus memimpin Bapak Nas ini kadang-kadang berdoa 12 jam, 16 jam Bapak Ibu. Dia di lantai, dia nangis sepanjang hari. Ketika yang punya losmen dengerin dari luar, gak berani masuk. Dia menangis sepanjang hari. Makanan yang sudah disediakan Bapak Ibu gak disentuh selama 3 hari. Ada orang yang menangis untuk kebangunan rohani. Saya rindu Bapak Ibu di tempat ini. Ada beberapa orang menyediakan diri sebagai Bapak Nas, ya, yang mau berdoa supaya ada kebangunan rohani terjadi di BCP Batam Center ini. Ya. Doa Bapak Ibu. Haleluya. Saudara-saudara, waktu saya sudah habis. Minta waktu Bapak Ibu Pak Cimpen sebentar. Mari kita Bapak Ibu lihat di dalam, udah jam 11 ya, aduh maaf Bapak Ibu. Ini kangen nih Tommy, jarang nih ke Batam nih. Bapak Ibu mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 7 ya, ayat 37, 38, 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus masih hidup mengucapkan ini. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Apakah ada di antara Bapak Ibu pagi hari ini yang haus? Tuhan Yesus bilang datang kepadaku. Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku, ya, dan minum. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau berdoa, ya, saya mau berdoa. Yang haus mau dipenuhi Roh Kudus, saya mau berdoa biar Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Minta tolong teman-teman pemain musik. Oh ralamakar. Mari kita tundukkan kepala. Oh ralamakar lama sandara. Iralamakar lama shikara lama kara lama lama kara lama. Oh ralamakar lama lama lama. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Ora lama kara lama shanda kara lama. Roh Kudus, Kau ku rindu. dengan minyak Yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, harapan
bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidup. Urapan Tuhan mengubah, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Iralama karalama lama 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 lama. Iralama kaya ralama lama shandarama. Oralama karalama shandarama lama lama lama. Iralama karalama rialama karalama lama lama. Iralama kashandarama sandarama lama. Iralama kashandarama shandarama lama. Uralama karalama rialama karalama lama lama lama. Iralama kashandarama sandarama. Iralama sandarama shandiriralama. Uralama karalama. Iralama shandarama lama 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 lama. Oh, Roh Kudus datang, Roh Kudus hadir, Roh Kudus memenuhi kami. Oh, Roh Kudus memenuhi kami. Api Pentakosta turun memenuhi kami. Ora lama shandara lama sandara lama. Ora lama shikara lama shandara lama sandara. Ora lama kaya lama shikara lama kara lama. Ira lama kara lama. Haleluya. Siapa yang haus? Adakah di antara Bapak Ibu yang berkata kepada Tuhan Yesus, saya haus Tuhan, saya haus Tuhan, saya mau dipenuhi oleh Roh-Mu, saya haus Tuhan Yesus, saya mau dipenuhi oleh Roh-Mu. Kalau engkau orangnya Bapak Ibu, mari ke depan, saya mau berdoa. Oralamaka syandara, mari datang ke depan. Kalau engkau orangnya, Tuhan saya mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin engkau belum pernah dipenuhi Roh Kudus. Saya mau berdoa supaya pagi hari ini Tuhan memenuhi engkau dengan Roh. Oralama karalama ralama. Iralama kasyandara lama syandara. Oralama karalama lama 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 lama. Iralama shandara lama shanderi rara lama lama lama. Oh, ralama karalama lama 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 lama. Iralama shandara lama 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 lama. Oh, Yesus ditinggikan. Oh, ralama karalama she. Iralama shandara lama takaralama lama lama. Oh, ralama karalama lama lama lama.
Sembah Prabu. Sembah Kau Tuhan, sembah mengalir bagi setiap kami. Ina Rabaya Rabaya Mo. Ina Sikaraya Baba 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 Baba. Oh Sikaraya Baba Baba Baba. Raja layak Engkau disembah. Sekarang Baba 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 Baba. Oh sekarang Baba 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 Baba. Mari sembah Dia, mari sembah Kau ya Roh Kudus, tercurah Roh Kudus mengalir di tempat ini.
Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk api Pentakosta. Terima kasih untuk Roh-Mu yang Kau berikan kepada kami. Roh-Mu tinggal dalam kami. Roh-Mu menyayangi kami. Amin. Roh-Mu mengasihi kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami memberi hormat kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Semua kita yang percaya katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita boleh mengalami lawatan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita tetap berdoa supaya kita tetap mengalami lawatan Roh Kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan, ada kotak-kotak yang tersedia, ada QRIS di depan Anda juga. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan, untuk lawatan Tuhan. Dan dengan iman kami pada pagi hari ini, kami rindu membawa setiap persembahan kami. Persembahan apapun yang kami bawa di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus berkenan menerima dan menguduskannya. Berkati tangan-tangan yang akan memberi Aba ya Bapa. Segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Ini doa kami siap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Sembari Bapak Ibu sedang memberikan persembahan, nanti kita akan duduk dulu sejenak. Kita akan mendengarkan informasi gereja kita sepanjang minggu yang akan datang. Yang pertama, di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, kita akan mengadakan pertemuan apostolik profetik di tempat ini atau di gedung gereja ini di jam 7 malam sampai dengan selesai. Kami mengundang Anda semua yang tergabung di dalam departemen musik, departemen doa, dan juga departemen multimedia untuk bersama-sama kita akan mengadakan pertemuan, berfellowship, kita akan melakukan evaluasi dan pengarahan, dan kita akan bersama-sama untuk menyatukan hati kita bagaimana caranya kita harus mengerti melayani Tuhan. Dan sekali lagi kami mengundang departemen doa, departemen musik, dan Anda yang terlibat di dalam multimedia untuk hadir di hari Selasa tanggal 26 Mei di jam 7 malam di tempat ini. Dan kami juga rindu mengundang saudara-saudara kami yang terkasih pada hari ini. Mungkin Anda ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bolehkah kami memohon kerendahan hati Anda untuk boleh mengangkat tangan. Kami rindu menyambut Anda penuh dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu? Oke, ada beberapa orang di depan. Mari kami juga, apakah ada di tempat yang lain di atas? Nggak ada. Kami menyambut Anda semuanya, saudara-saudara kami yang terkasih. Jikalau Anda mungkin belum pernah atau mungkin belum tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Anda untuk hadir di keluarga di tempat ini. Kami bersyukur untuk Anda semuanya dan untuk semua umat Tuhan. Bagaimana kabar kita semuanya Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Nah, kami berdoa agar sepanjang hidup kita, mulai pada hari ini kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, amin. Mari kita undang, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur sekali lagi Aba Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Setiap kami boleh menerima lawatan daripada Roh Kudus. Kami bersyukur sekali lagi untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Tommy, yang telah hadir pada hari ini bersama-sama dengan kami. Kami mengangkat tangan kami, memberkati hamba-Mu ini dengan kelimpahan daripada surga. Berkat-Mu untuk hamba-Mu ini, hikmat yang berlimpah-limpah, bahkan seluruh pelayanan keluarga dimanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan yang menuntun langkah hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini, berikan anugerah kesehatan untuk melayani intersori di tempat ini, Aba ya Bapa. Sekali lagi juga kami bersyukur mengangkat tangan kami untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami yang telah berjaga-jaga atas hidup kami. Kami bersyukur untuk pembina rohani yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Insinyur Ndiko Nyotora Harjo. Kami bersyukur untuk gembala pembina yang ada di Medan, Bapak Pendeta Bambang Yonan. Gembala sidang yang ada di Kota Medan, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno.
Bahkan kami bersyukur untuk gembala kami di tempat ini yang kami kasih, Bapak Pendeta Insinyur Jinvan. Kami bersyukur untuk wakil-wakil gembala Bapak Pendeta Freddy Hutagalung, Bapak Jordan Hutagalung. Dan kami bersyukur juga untuk hamba-Mu yang pastor kami Bapak Timotius, Yehan Timotius ya Abah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu berlimpah Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Biar kiranya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, Tuhan berkenan menyertai. Berkati, lindungi dengan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk negeri kami. Kami mau berkata shalom untuk Indonesia, shalom untuk kota Batam, bahkan untuk seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia, bahkan di kota ini. Kami mau nyerahkan di dalam hati-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan mereka, hati mereka ada di dalam hati Tuhan. Sehingga apapun yang mereka putuskan itu adil dan itu akan berdampak bagi kebaikan bagi negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami teringat akan kota kudus-Mu Yerusalem. Kami mau mengangkat tangan kami berkata shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah engkau Yerusalem, tembok dan puri-purimu. Kau diberkati dengan anugerah daripada Tuhan. Dan kami bersyukur ya Abah ya Bapa untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Untuk setiap umat Tuhan. Kami berdoa agar seminggu yang akan datang Tuhan berkenan menuntun langkah setiap kami. Tuhan menuntun setiap kami. Jangan izinkan kami jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan ya Tuhan. Tetapi kami boleh berjalan dalam kebenaran. Kami boleh berjalan dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan melihat perjalanan kami akan berhasil dan beruntung bersama dengan Tuhan. Terima kasih Abah Bapa. Jikalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menurunkan, mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai pada hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai kita dijemput di awan-awan yang permai. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin, amin.